Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Terumbu karang membawa manfaat yang besar dan beragam, baik secara ekologi maupun ekonomi. Menyadari pentingnya manfaat tersebut, Pemkab Buleleng terus meneguhkan komitmennya untuk melestarikan hewan karang yang bersimbiosis dengan tumbuhan alga itu. Bersama warga di pesisir pantai Kaliasem, Dinas Perikanan dan Kelautan Buleleng menanam hexadome atau rumah ikan buatan dan menebar bibit ikan kakap. Hal tersebut adalah respon atas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sedang menggalakkan budidaya laut melalui pengembangan budidaya laut lepas pantai atau offshore farm fish. Hexadome sendiri akan merangsang kehidupan terumbu karang. Inyoman Sutrisna, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng mengatakan, kegiatan ini akan terus mereka laksanakan di seluruh pantai yang mempunyai potensi wisata bahari. Dengan menggunakan hexadome, pertumbuhan terumbu karang di Laut Buleleng akan berkembang pesat dari 7 hingga 8 kali lipat dari biasanya. Nah, hexadome ini bantuan dari pemerintah Kabupaten Buleleng, ya, yang mana bantuan ini bertujuan untuk melestarikan daripada terumbu karang serta juga membuat rumah-rumah ikan. Rumah-rumah ikan ini kita coba lakukan seperti ini supaya nantinya di sekitar terumbu karang betul juga ditumbuhi daripada ikan-ikan yang melakukan pembiakan di kawasan hexadome ini. Zona pantai di Kabupaten Buleleng mempunyai panjang 157,25 km. Dan yang menjadi target penanaman hexadome ini baru berada di Desa Pemutaran, Lovina, Les, dan Penutukan. Dari Singaraja, Edo Hari Purnawan melaporkan. Pemirsa, guna menjaga keseimbangan lingkungan ekosistem dan meningkatkan jumlah produksi ikan air tawar, siswa SMA Negeri 1 Singaraja dan Dinas Perikanan dan Kelautan Diskanla Buleleng menebar 7.000 benih ikan di Sungai Tambling, Desa Galungan, Kecamatan Sawan. Kegiatan ini diawali inisiatif siswa SMA 1 Singaraja melalui Camat Sawan. Mereka meminta Dinas Perikanan dan Kelautan Diskanla memberi bantuan bibit ikan mengingat Desa Galungan dilalui oleh sebuah sungai yang sangat strategis dalam beternak ikan. Bak Gayung bersambut, respon cepat pun dilakukan Diskanla dengan menyediakan 7.000 ekor benih ikan nila yang kemudian dilepas di Sungai Tambling. Didampingi Nyoman Sutrisna, Kadiskanla Buleleng, para siswa ini menuju ke hilir sungai dengan membawa kantong-kantong berisikan benih ikan nila untuk ditebar. Kegiatan ini dilakukan dari program deteksi dini terhadap lingkungan yang sudah mulai berkurang biotanya oleh Diskanla Buleleng. Sungai Tambling yang menjadi sumber penghidupan warga Desa Galungan, Kecamatan Sawan, harusnya menjadi tempat yang berpotensi dalam pengembang biakan ikan air tawar. Sekarang oleh anak-anak pramuka SMA Negeri 1 sangat peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kami di Dinas Kelautan dan Perikanan selalu berupaya bagaimana mengajak peran serta daripada masyarakat, bagaimana peran serta daripada perguruan tinggi maupun sekarang ini adalah anak-anak sekolah, agar betul-betul dari sedini mungkin melakukan suatu deteksi dini terhadap lingkungan-lingkungan yang ada, mana sekiranya lingkungan-lingkungan yang punah terhadap biota ikannya di sungai. Mari kita secara bersama-sama bergandengan tangan untuk melestarikan dan mempertahankan plasma yang ada di perairan, khususnya di Desa Galungan. Sutrisna juga menghimbau ke warga sekitar Sungai Tambling untuk turut menjaga ekosistem yang ada di sungai ini. Salah satunya memanen ikan dengan cara yang wajar. Ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk membudidayakan ikan tawar sebagai mata pencaharian yang bisa mensejahterakan masyarakat.
Dari Buleleng, Edo Hari Purnawan melaporkan. Pemirsa, ketersediaan ikan di perairan Danau Buyan Buleleng beberapa tahun terakhir terus menurun. Kondisi ikan yang makin langka itu disebabkan banyaknya praktik illegal fishing yang membuat tidak ada regenerasi ikan. Melihat fakta tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan Diskanla Buleleng menggandeng Nirwana TV berinisiatif untuk menebarkan ribuan benih ikan di Danau Buyan kemarin. Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Utara edisi hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda setiap Senin sampai Sabtu pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Irena Mora. Terima kasih dan sampai jumpa. Tujuan penebaran ikan nila ini adalah untuk melestarikan sumber daya ikan di Danau Buyan, Desa Pencasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng. 100.000 ekor benih ikan nila yang ditebarkan ini merupakan bentuk kepedulian media, khususnya Jawa Post Group, bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan ini, secara simbolis, General Manager Nirwana TV, Komang Ramantia, turut menebarkan benih ikan nila di perairan Danau Buyan. Para nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan dan budidaya ikan Desa Pancasari menyambut baik kegiatan yang turut menggandeng Direktur Sumber Daya Ikan KKPRI ini. Dalam sesi dialog interaktif di Balai Banjar Tepian Danau Buyan, masyarakat nelayan menyampaikan keluhannya secara langsung dalam mencari ikan di danau. Selain dari semakin sedikitnya jumlah ikan yang dipanen, zonifikasi pembuatan tambak ikan di danau juga masih belum jelas, sehingga para nelayan masih belum berani mengembangkan budidaya ikan dengan tambak. Kembali saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan penebaran benih ikan di Danau Buyan. Kami yang melaksanakan kegiatan di budidaya sudah barang tentu menyikapi keberadaan daripada danau kami, karena pada intinya kami tahu kondisinya. Kami berada di sini, kalau semua nanti menangkap ikan, sudah barang tentu hitungan 1-2 tahun ikan kami habis. Karena pada prinsipnya apapun yang dilakukan konservasi itu adalah ujung-ujungnya adalah bagaimana masyarakat bisa hidup, bisa sejahtera dari kegiatan-kegiatan yang ada. Sebetulnya di sini sudah memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Ini sudah ditetapkan sebagai kawasan suci, eksklusif, Pak. Dengan konservasi sudah eksklusif, tambah lagi kawasan suci sudah lebih eksklusif lagi. Artinya kawasan ini tertutup bagi orang lain, tadi disampaikan oleh Pak Kadis, untuk mengembangkan misalnya para pemodal besar tadi seperti Bapak sampaikan, investor. Ini bagus, salah satu peluang bagi kita dan memberdayakan masyarakat lokal di sini setempat untuk mengelola perairannya sendiri di sini. Fish stocking ini diharapkan memperbanyak populasi ikan Danau Buyan sehingga meningkatkan produksi nelayan. Masyarakat juga diminta peduli dengan lingkungan. Caranya dengan tidak membuang limbah atau sampah ke sungai sehingga tidak mengganggu habitat ikan. Dari Buleleng, Edo Hari Purnawan melaporkan. Pemirsa, upaya untuk menambah pengetahuan di bidang perikanan terus dilakukan Diskanla Dinas Perikanan dan Kelautan Buleleng. Baru-baru ini Diskanla mempelajari konsep keramba jaring apung atau KJA agar bisa diterapkan oleh nelayan lokal Buleleng. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng bersama perwakilan dari kabupaten lainnya se-Bali serta Kabid Perikanan Tangkap dan Budidaya Ikan Provinsi Bali mengunjungi keramba jaring apung milik PT Philips di perairan Laut Desa Sumberkime, Kecamatan Gerogak. Tujuan kunjungan ini adalah agar terjalin pertukaran informasi antara pihak investor swasta asing kepada pemerintah untuk disalurkan kepada nelayan lokal dalam sistem pembesaran sumber daya perikanan di keramba jaring apung. Diskanla Buleleng menyadari ada beberapa kekurangan yang dimiliki warga lokal untuk membudidayakan ikan air asin sendiri dengan sistem KJA. Dalam sistem permodalan maupun sistem pembesaran sumber daya perikanan, para nelayan masih belum bisa menjangkau semuanya. Rencananya, melalui pemerintah provinsi, bantuan kepada masyarakat setempat akan terus dikucurkan baik dari sarana dan prasarana hingga ke pembibitannya.
Diharapkan nantinya bisa menyaingi investor asing yang membuat KJA di Kabupaten Buleleng. Tentu saja untuk plasma ini kita support daripada kepemilikan daripada kelompok-kelompok ini supaya nanti plasma ini betul-betul berkembang meniru daripada konsep perusahaan itu sendiri. Tentu saja kita sudah banyak bantuan-bantuan yang kita berikan kepada masyarakat setempat untuk khususnya KJKA di sini. Bisa ada kapalnya atau perahunya, bisa KJA-nya, bisa benihnya, bibitnya pernah kita lakukan untuk melakukan pemberian bantuan. Di tahun 2013 pun ada bantuan seperti itu. Saya kira demikian Pak. Oke, Pak. Dengan KJA yang dimiliki PT Philips sebanyak 14 keramba ini dapat menghasilkan ikan dari 3 hingga 7 ton per hari. Untuk satu keramba saja, investasi yang dikeluarkan sebesar 1 miliar rupiah. Kita berharap dari skala rumah tangga yang kuat nantinya akan bisa menjadi pengusaha-pengusaha andal seperti ini, Pak. Karena bagaimanapun juga harapan kita ke depan adalah pengusaha-pengusaha pembudidaya itu menjadi pengusaha-pengusaha yang andal, Pak, seperti yang ada hari ini. Investor yang dari luar itu kita harapkan dia memberikan nanti ilmunya, Pak. Sehingga nanti ada alih teknologinya, kita bisa kuasai alih teknologinya, otomatis kita kuasai segala halnya, baik operasional, biaya, dan sebagainya, Pak. Kita berharap seperti itu, Pak, ada sinergi seperti itu. Jika ditotalkan keseluruhan investasi beserta bibit ikan dan pembayaran untuk 42 pekerja, totalnya bisa mencapai 20 miliar rupiah. Tentunya masyarakat lokal belum dapat menyaingi kekuatan permodalan asing sehingga diperlukan peran pemerintah untuk mensupport para warga lokal. Dari Buleleng, Edo Hari Purnawan melaporkan. Cuaca buruk di Laut Bali Utara 3 pekan ini masih merepotkan banyak pihak. Kini, giliran pangkalan pendaratan ikan PPI Desa Sangsit, Kecamatan Sawan Buleleng yang hancur diterjang ombak. Sebagian dermaga PPI yang membujur ke laut ambruk diterjang ganasnya gelombang laut setinggi 3 meter. Peristiwa ini juga membuat warga Madura, Jawa Timur tak bisa pulang ke Madura melalui jalur laut. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada episode kali ini. Kami akan kembali besok di jam yang sama. Saya Aulia Ulfa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Dermaga yang membujur utara selatan di PPI Sangsit ambrol sepanjang 36 meter dari total panjang 60 meter. Kejadian terjadi secara beruntun yaitu 16 meter saat jam 10 malam. Selanjutnya 16 meter 1 jam kemudian. Dan terakhir roboh sekitar jam 12 malam sebanyak 4 meter. Dermaga kapal Timur Barat dibangun pada tahun 2004, sedangkan yang utara selatan dibangun pada tahun 2008. Kualitas bangunan yang kurang bagus diduga menjadi penyebab hancurnya tempat pendaratan ikan ini. Terjadi patah dermaga sebanyak atau panjangnya 16 meter. Kemudian di jam 11 terjadi lagi patah yang kedua kali hasil perhitungan sementara 16 meter. Kemudian Pak Wakil Bupati ada di sini jam 12, itu terjadi lagi 4 meter. Sehingga total sementara kita lakukan kemarin itu 36. Melanjutkan untuk membuat surat penetapan bencana dan mudah-mudahan pemerintah pusat segera bisa membantu dan membangun kembali dermaga ini karena dermaga ini sangat cukup vital untuk menunjang aspek perekonomian di Desa Sangsit. Terkait dengan ditutupnya pelabuhan ini, maka mobilisasi kapal pun menjadi tertutup. Pelabuhan itu biasanya menjadi dermaga Bali Madura. Sunaria, salah satu warga Madura, Jawa Timur, tidak bisa kembali ke Madura lantaran pelabuhan ditutup sejak 20 Januari kemarin. Terus sekarang mau balik ke Madura? Nggak ada kapal. Oh, nggak ada kapal ya, Bu? Selain Sunaria, beberapa warga lain yang ingin pulang kampung juga harus membatalkan tujuannya. Beberapa di antaranya kembali ke Denpasar setelah menunggu selama 3 hari di PPI Sangsit. Penutupan pelabuhan akan dilakukan sampai ombak sudah dirasa aman. Dari Buleleng, Nyoman Sunuasi melaporkan. Kita awali berita yang pertama, pemirsa. Pangkalan pendaratan ikan PPI Desa Sangsit mulai beroperasi setelah sempat ditutup sejak 20 Januari lalu. PPI sempat ditutup karena cuaca buruk dengan ombak besar dan angin yang kencang. PPI Sangsit sempat mengalami kerusakan dengan robohnya dermaga sepanjang 31 meter.
PPI Sangsit merupakan pangkalan pendaratan ikan dari Madura, Jawa Timur. Selain pendaratan ikan, PPI ini juga digunakan untuk penyeberangan warga Madura. Sekian lama ikan dari Madura tidak dapat masuk ke Bali. Warga Madura juga tidak dapat pulang ataupun kembali dari Madura. Pasalnya banyak warga Madura yang bekerja di Bali. Saat ini dermaga yang masih dapat difungsikan adalah sepanjang 23,5 meter di sebelah timur dermaga. Patahan dermaga yang runtuh beberapa pekan kemarin akibat ombak besar juga masih ada. Ada kapal Mutiara Biru dari Madura yang berlabuh dengan membawa banyak ikan. Mobil pengangkut ikan pun sudah siap membawa ikan yang datang. Kebanyakan dari ikan akan diangkut ke Denpasar. Pembukaan kembali PPI yang sempat tertutup ini disambut gembira oleh masyarakat. Hal ini dapat mengatasi kebutuhan Bali yang langka ikan dan memberikan solusi bagi warga Madura yang akan melakukan penyeberangan. Secara total pembersihannya dan sudah bisa merapat di dermaga sisa yang rusak yaitu sepanjang 23,5 meter. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini bisa terus dimanfaatkan oleh masyarakat dan ternyata masyarakat cukup senang bahwa dermaga yang kita buka ini bisa digunakan dengan baik. Untuk mengatasi dermaga yang masih kurang memadai akibat robohnya tersebut, Sutrisna sudah melapor ke Bupati Buleleng dan Diskanla tingkat provinsi. Saat ini pihaknya masih menunggu surat keputusan dari Bupati sehingga bukti otentiknya bisa diajukan ke Kementerian Perikanan dan Kelautan Pusat dalam perbaikan dermaga melalui dana alokasi khusus DAK. Dana yang diajukan ke kementerian sebesar 50 miliar akan digunakan membangun dermaga, kolam labu, dan gudang ikan. Dari Buleleng, Nyoman Sunuasi melaporkan.